narasumber. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pastor Dr. Gregorius Hertanto, SSMTH, selaku penanggap. Dan selamat malam kepada Frater Ricardo Lira, selaku moderator. Dan semua peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai diskursus kita, baiklah kita membuka pertemuan ini dengan doa. Doa akan dibawakan oleh saya sendiri dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada peserta yang lainnya, izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Para peserta yang lain boleh menyesuaikan. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala pengetahuan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Pada malam hari ini, kami hendak melaksanakan diskursus filsafat Islam kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami semua, khususnya bagi narasumber yang akan memberikan materi kami pada malam hari ini. Semoga karena berkat-Mu, kami juga mampu untuk memahami dan melaksanakan apa yang baik sesuai dengan apa yang akan kami terima sebentar. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada MC. Segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, para alumni, saudara-saudari sekalian, para peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dan selamat datang dalam webinar seri diskursus filsafat online ke-7 dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, khususnya program studi filsafat. Diucapkan selamat datang juga kepada saudara-saudara kita, kaum muslim, kalau ada, yang turut serta dalam webinar ini. Kami sangat bersyukur sekali karena kehadiran saudara-saudara sekalian akan sungguh memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Dan secara khusus diucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada malam hari ini, yakni Pastor Damianus Pongo, SS, Licenciate in Arabic and Islamology, dan juga penanggap kita, yakni Pastor Dr. Gregorius Hertanto Dwiwibowo, SSMTH. Tema yang diangkat pada webinar seri diskursus filsafat online ke-7 kali ini, yakni mengenal filsafat Islam. Latar belakang diangkatnya tema ini yakni bahwa belum lama ini, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti pada tahun 2020 yang isinya bertujuan untuk mendorong keinginan dan kerinduan akan adanya persaudaraan dan persahabatan global. Konteks pandemi COVID-19 menjadi latar belakang ensiklik ini dan membuka kesadaran bersama akan pentingnya berjalan bersama sebagai satu keluarga umat manusia dan menghadapi masalah bersama-sama sebagai saudara dan saudari tanpa memandang latar belakang agama, budaya, bangsa, dan etnis. Karena itulah tema webinar ini yakni mengenal filsafat Islam merupakan bagian dari usaha Prodi Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng untuk membantu hadirin sekalian, para peserta webinar, untuk mengenal dan memahami saudara-saudari kita, kaum muslim, lewat belajar tentang filsafat Islam. Diharapkan lewat usaha ini, ruang dialog semakin terbuka dan upaya untuk bergandengan tangan dalam menghadapi masalah dunia sebagaimana diamanatkan oleh Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti dan juga dalam dokumen Abu Dhabi bersama dengan Imam Besar Al-Aqsar, Ahmad Al-Tayyib, menjadi bagian dari usaha kita bersama sebagai saudara dan saudari. Marilah sekarang kita bersama-sama mengikuti pemaparan
dan presentasi dari Pastor Damian Spongo dengan judul Filsafat Islam Suatu Introduksi. Waktu selanjutnya diberikan sepenuhnya kepada Pastor. Kepada Pastor, disilahkan. Terima kasih kepada moderator, Frater Bill, dan selamat berjumpa untuk semua yang ambil bagian dalam webinar ini. Tema yang diserahkan kepada saya adalah filsafat Islam. Dalam diskusi dengan Pastor Timo, saya kemudian memberi judul materi saya yang akan dipaparkan pada malam hari ini dengan filsafat Islam suatu introduksi. Dalam pengertian di benak saya adalah latar belakang STF. Di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, porsi untuk filsafat lebih filsafat klasik Yunani, filsafat Barat. Sementara porsi untuk filsafat Timur, dan lebih khusus lagi filsafat Islam, tidak sebesar itu. Oleh karena itu sangat lazim dan akrab kalau di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yaitu filsuf-filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, kemudian sesudah itu, atau kemudian baru-baru ini Pastor Yong dengan filsafat prosesnya Whitehead. Sementara dari kalangan lain, dalam hal ini Islam memang tidak sebesar itu. Maka saya kemudian berpikir untuk mengangkat diskusi malam ini lebih sebagai suatu introduksi. Maka sebagai suatu introduksi dibutuhkan suatu pembelajaran yang lebih dalam pada kesempatan-kesempatan lain. Baik, saya sudah mengirim materi saya, maka moderator atau siapa yang mengatur bisa menayangkan PowerPoint yang saya sudah kirimkan. Kemudian dari situ saya akan memberikan keterangan-keterangan. Bisa ditayangkan apa yang? Frater Bill bisa menayangkan itu? Bisa, Ustaz, sebentar. Ya, PowerPoint-nya. Baik, judul pertama memang saya sebut filsafat Islam suatu introduksi. Nah, filsafat. Jadi dalam literatur Islam lazim dipakai kata hikmah. Hikmah untuk menyebut filsafat, selain tentu kata falsafah. Falsafah adalah transliterasi kata Yunani filosofia ke dalam bahasa Arab. Jadi dalam literatur Islam, kalau kita bicara filsafat, kita akan menemukan dua istilah ini, hikmah dan falsafah. Nah, falsafah atau hikmah berasal dari kata Arab al-hakamah yang berarti tali kekang kuda. Tali kekang kuda. Nah, makna ini tentu erat hubungannya dengan aktivitas filsafat dalam pengertian umum, yakni filsafat berarti berpikir sistematis, teratur, terarah. Nah, hikmah kemudian dalam kamus yang saya punyai dan kemudian saya buka, hikmah kemudian punya makna kebijaksanaan atau diterjemahkan dengan kecerdasan, filsafat. Itu tadi saya katakan kata hikmah
diartikan dari kata filsafat, pepatah atau dasar rasional. Jadi agak berbeda dengan pemahaman umum hikmah, lebih soal wise, kebijaksanaan. Tapi kata hikmah sangat mendalam. Kalau filsafat memang lebih sangat rasional, tapi kata hikmah saya merasa memang lebih soal kecerdasan yang dalam pengertian yang sangat luas, ya, wise, kebijaksanaan. Kemudian itu secara teknis. Kemudian bicara tentang filsafat, ada dua pendapat dari literatur juga mengatakan dari mana ini filsafat Islam. Ya, kita sekarang mulai bicara tentang filsafat Islam. Kapan dan bagaimana filsafat itu bisa muncul dalam lingkungan Islam, lingkungan Arab. Dan ada dua pendapat. Pendapat pertama, filsafat Islam merupakan buah pengaruh kebudayaan Helenisme. Ya, lantas ada latar belakang historiknya. Pendudukan oleh Kaisar Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi atas Persia menyebabkan akulturasi kebudayaan dan pemikiran Yunani dengan kawasan yang bakal menjadi basis Islam. Kita tahu tentu Islam kemudian masuk pada abad ke-6 Masehi dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sehingga saya sebut filsafat Yunani sudah masuk di kawasan yaitu Persia yang bakal menjadi basis Islam. Puncaknya adalah penerjemahan naskah-naskah ilmu pengetahuan dan filsafat berbahasa Yunani, Persia, Syria, dan India ke dalam bahasa Arab di era Bani Abbasiyah. Ada satu yang sangat terkenal, yakni yang disebut Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan yang didirikan di masa Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad, yakni suatu lembaga dan pusat kajian ilmiah. Saya merujuk salah satu sumber yaitu ensiklopedia tematis dunia Islam, pemikiran dan peradaban. Ya, di situ ada informasi-informasinya. Jadi kendati ada banyak diskusi, tapi pendapat ini dipandang sebagai sekali lagi latar belakang munculnya filsafat Islam, yakni secara singkat penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat berbahasa Yunani, berbahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Sehingga filsafat itu masuk. Dan itu salah satu pendapat. Nah, sekali lagi saya katakan ada dua pendapat mengapa filsafat masuk dalam Islam. Pendapat kedua. Pendapat kedua adalah filsafat Islam bukan berasal dari luar, dalam hal ini filsafat Yunani, tetapi berasal dari kitab suci Al-Quran dan sunnah hadis. Oliver Leman dalam bukunya An Introduction to Classical Islamic Philosophy mengangkat itu, bahwa filsafat itu bukan dari luar Islam, tetapi dari kalangan Islam sendiri. Nah, kemudian menyebut itu. Nah, saya mengutip satu ayat dari Al-Quran yang dijadikan sebagai alasan pihak yang mengatakan bahwa Islam itu, filsafat Islam itu berasal dari Islam, yaitu ungkapan ini. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Nah, garis bawah itu kaum berakal. Berarti Al-Quran sudah mengandung filsafat. Jadi dalam Al-Quran sendiri ada kandungan filsafatnya. Atau sunnah. Ini salah satu sunnah yang saya search dan kemudian menegaskan bahwa filsafat itu memang ada dalam Islam sendiri.
kata-kata ini, penguat orang beriman adalah akalnya. Dan kekuatan akalnya, dengan kekuatan akalnya terjadi ibadahnya. Nah, ini kan satu ungkapan yang sangat-sangat jelas bahwa dari sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis atau Sunnah, ditemukan jejak filsafat yang sangat kental dari kata-kata yang dua kutipan yang saya angkat ini. Ini dari dua sumber saja. Nanti di bagian lain dalam sejarah ini baru dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Tapi dalam sejarah Islam akan muncul juga bahwa memang filsafat itu sudah ada dalam Islam. Dalam banyak literatur, kemudian dua pendapat ini coba didamaikan. Nah, saya tidak taruh di display PowerPoint ini, tetapi saya mengatakan siapa mempengaruhi siapa. Siapa mempengaruhi siapa? Pendapat umum adalah bahwa filsafat Islam itu muncul dari Islam dan kemudian menjadi subur dengan penerjemahan sumber-sumber atau literatur Yunani. Jadi ini pendapat para ahli. Saya hanya mengangkat dua pendapat dan kemudian mengangkat juga upaya para ilmuwan untuk menjembatani dua ini. Siapa mempengaruhi siapa. Oke. Berikut. Bagaimana sikap awal kaum muslim atas filsafat? Saya menunjukkan dua nanti. Bagian pertama adalah menerima. Nah, para teolog rasional, saya sebut mutakalimun, itu teolog rasional Islam. Istilah teknis mutakalimun atau para teolog menggunakan filsafat untuk membela iman dari serangan atau bantahan kaum intelektual. Sementara para filsuf, dalam hal ini tentu filsuf muslim, filosof, memakai filsafat untuk membuktikan bahwa kesimpulan-kesimpulan filsafat tidak bertentangan dengan ajaran iman. Filsafat dipakai untuk menjembatani ketegangan antara syariah dan filsafat. Jadi bilanglah kelompok cendekiawan muslim pada waktu itu ada dua kelompok, yaitu mutakalimun, para teolog dan filosof, menggunakan filsafat. Jadi menerima filsafat dengan dua misi. Para teolog membela iman, memakai filsafat untuk membela iman, sementara para filsuf memakai filsafat untuk membuktikan bahwa kesimpulan filsafat tidak bertentangan dengan ajaran iman. Jadi filsafat dipakai untuk menjembatani ketegangan antara syariah dan filsafat. Nah, ini dua sikap menerima dengan dua arah dari dua kelompok para cendekiawan kaum muslim. Sikap berikut. Sudah menerima, ada sikap awal kaum muslim yang waspada atas filsafat. Para cendekiawan muslim menuntut supaya dasar-dasar legitimasi keagamaan diambil dasarnya dari keagamaan itu sendiri. Ya, ambil dasar dari agama sendiri, tidak dicangkokkan dari luar. Jadi ini pendapat para cendekiawan muslim bahwa jangan memakai filsafat Yunani untuk membela Al-Quran. Seakan-akan pembelaannya ambil dari luar. Maka mereka waspada atas filsafat. Ada seorang tokoh, Al-Ghazali, dia menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Ya. Ada di kamar dan di mana?
Di kuliah rasa-rasanya saya pernah menyampaikan itu. Tahafut al-falasifah, keruntuhan filsafat. Al-Ghazali, ya banyak orang mengkritisi dia. Dia bilang dia juga filsuf, dia teolog, tapi dia terkenal dengan bukunya ini, Tahafut al-falasifah. Ini. Keruntuhan filsafat. Nanti akan ada diskusi. Saya tentu tidak bisa memakai kesempatan ini untuk mendalami karena ya itu kembali ke judul bahwa kita tahap introduksi. Oke. Jadi pertama menerima sikap awal kaum muslim, yang kedua adalah waspada. Ada pemikir-pemikir yang memang menolak, tetapi bagi saya tidak terlalu signifikan dalam diskusi ini karena justru kita melihat jejak filsafat dalam Islam. Kalau memang tolak mentah-mentah, kita sudah sedikit keluar dari maksud, ya. Kita bicara tentang filsafat Islam. Berikut, saya masih memberi judul sikap awalnya dengan bahasan berikutnya. Dan yang ini agak panjang, saya baca saja. Cara berpikir filsafat Yunani yang sintesis, kontinu, analogis, dan demonstratif membentur atau berbenturan dengan cara berpikir Arab yang dualistis, diskontinu, dialogis, sebagaimana tampak dari corak atau struktur bahasanya yang disebut jadali. Jadali, ya. Ini istilah teknis struktur bahasa. Atau dialektik antara dua hal yang mutlak beroposisi tetapi saling berkaitan. Nah, di literatur Islam atau dari Islam kita sangat lazim dengan istilah-istilah ini. Khalik dan makhluk. Mungkin, mukmin dan kafir. Baka, fana. Haram, halal. Hak, batil. Ma'ruf, munkar. Wajib, mungkin. Ini satu model berbahasa khas Arab, ya. Jadali. Jadi dialek antara dua hal yang mutlak beroposisi. Kita tahu persis bahwa salah satu cara menerangkan misalnya kata khalik, apa itu khalik? Dengan cara menerangkan makhluk. Makhluk itu bukan khalik. Jadi salah satu model menerangkan, mungkin istilah dalam filsafat abad pertengahan via negativa. Ya, via negativa. Jadi menerangkan sesuatu dengan mengangkat yang berbeda dengan itu. Menerangkan terang dengan menerangkan yang gelap. Nah, maka kita tahu apa itu terang. Ya, itulah itu misalnya. Jadi ini model bahasa Arab. Sementara itu agak berbeda dan berbenturan dengan corak berpikir filsafat Yunani yang cara berpikir yang sintesis, kontinu, analogis, demonstratif. Saya kemudian mengangkat satu ayat yang memang di situ nampak jadalinya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa selama mereka tidak mengubah keadaan mereka sendiri. Oke, jelas itu. Ini satu posisi. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa selama mereka tidak mau mengubah keadaan mereka. Dan, nah ini, apabila Allah menghendaki malapetaka bagi suatu bangsa, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, kan ini dua preposisi yang jadali. Dua preposisi yang jadali. Ini khas kultur cara berbicara bahasa Arab. Jadali kemudian menyebabkan adanya perbedaan paham keagamaan antara kalangan populer Arab dan para teolog dan filsuf Muslim. Nah, saya katakan ini karena apa? Para teolog dan filsuf Muslim yang mulai berkenalan dengan cara corak berpikir Yunani yang sintesis, kontinu, analogis, kemudian berhadapan dengan kultur atau cara berpikir populer bangsa Arab. Nah, ini. Jadi sikap awal juga antara kaum awam kebanyakan dengan para ilmuwan ada perbedaan menanggapi kehadiran filsafat.
Nah, kita masuk pada filsafat. Bagaimana filsafat itu dalam khasana Islam? Saya kemudian menemukan poin-poin ini. Filsafat adalah menyelaraskan syariah. Menyelaraskan syariah dan filsafat, iman dan rasio. Filsafat coba menjembatani iman dan rasio, ya, antara menjembatani hukum-hukum, ketentuan-ketentuan kaum muslim yang disebut syariah. Lantas dalam sejarah Islam muncullah ada satu aliran yang sangat filosofis boleh dikata. Saya kira banyak buku mengatakan itu, mengakui bahwa dalam sejarah, kemudian ya itu tadi saya katakan di display sebelumnya, Islam ada, filsafat itu ada dalam Islam. Tadi saya sudah sebut dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis atau sunnah tradisi, dan sekarang dalam perkembangan sejarah dengan munculnya aliran teologi Mu'tazilah. Muncul di Basra, Irak dengan tokohnya Wasil ibn Atta. Nah, dalam aliran teologi Mu'tazilah, mereka meminjam sistem dan istilah filsafat Yunani seperti istilah kehendak bebas dan tanggung jawab untuk membaca dan menerangkan Al-Quran. Nah, ini ada dalam bukunya Harun Nasution, mengenal aliran dalam Islam, aliran-aliran. Saya sebut nanti di repository, dan di STF ada bukunya itu, Harun Nasution. Nah, ini tema utama filsafat Islam, menyeraskan antara filsafat dan syariah, menyeraskan filsafat berusaha untuk membuat jembatan itu antara filsafat murni dan syariah, antara iman dan rasio. Lantas kemudian saya mengangkat aliran teologi Mu'tazilah untuk mewakili usaha ini. Jadi ini kelompok dulu ya, awal. Abad ke-8 Masehi muncul. Berikutnya. Ciri-ciri filsafat Islam. Filsafat Islam itu menopang kebenaran kitab Al-Quran. Ini ciri utama filsafat Islam, yaitu menopang kebenaran kitab suci Al-Quran. Topang itu dengan kerja akal, kerja rasio, memakai rasionalitas dengan segala implikasinya. Filsafat kemudian bertugas untuk menopang kebenaran kita. Kalaupun ditemukan ayat Al-Quran yang tidak masuk akal, maka para filsuf akan menafsirnya secara alegoris, takwil istilahnya, sebagaimana logikanya Aristoteles. Nah, dengan ungkapan-ungkapan seperti ini kita coba lihat bagaimana hubungan antara Islam dan filsafat Yunani. Dan dasar saya adalah, dan saya kira semua literatur akan bicara tentang bagaimana filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan Baitul Hikmah tadi salah satunya. Kemudian ciri kedua filsafat Islam adalah ada hubungan antara Islam dengan filsafat Yunani. Ini wahyu Islam dipandang sebagai kelanjutan filsafat Yunani. Ini pendapat para pemikir Islam. Ada hubungan antara filsafat Yunani dengan Islam. Kalau Plato misalnya dikatakan mencari kebenaran melalui dialog, kita tahu itu, maka dalam Al-Quran pun mencari kebenaran. Jadi ada hubungan filsafat Plato dengan dialognya mencari kebenaran, maka Al-Quran pun dengan ayat-ayatnya mencari kebenaran. Jadi ada hubungan antara Islam dan filsafat. Begitu kata para filsuf, para filsuf.
Ini nih, saya sebut Al-Farabi, filsuf Kazakhstan. Ciri selanjutnya adalah filsafat Islam bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, kearifan dalam arti kualitas keagamaan. Nah, di sini mulai muncul, saya harus garis bawahi kata kualitas keagamaan, karena dalam filsafat Yunani lebih soal pengetahuan. Dalam filsafat Islam, segala upaya untuk menerangkan secara rasional dan mencari pengetahuan, mencari kata hikmah itu tujuannya untuk apa? Dalam arti meraih kualitas keagamaan. Nah, tentu kita tidak bisa lupa akan maksud dari para mutakalimun dan para filosof untuk memakai filsafat Islam. Filsafat Islam dikatakan memberi gema agama pada filsafat Yunani, yakni memberi penjelasan filosofis atas pokok-pokok wahyu. Nah, lanjutkan. Nah, kemudian dalam introduksi ini saya mengangkat dan menyebut beberapa filsuf Muslim yang memang sebenarnya kita sering dengar, biar menjadi awal juga, siapa tahu di STF orang-orang seperti ini mulai digali dan didalami secara lebih serius, ya. Kalau dulu kan Plato, Aristoteles, Socrates, sampai ke misalnya Whitehead dan lain-lain. Mengapa tidak orang-orang seperti ini? Maka dengan menyebut tentu sebagai satu informasi, tapi kemudian siapa tahu memberi inspirasi untuk sisi lain, gerakan dan lompatan lain dari STF. Sebagai satu atas nama filsafat, ya, bahwa ada filsuf-filsuf lain juga. Ada filsuf Islam Timur berpusat di Baghdad, Irak, yakni Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Filsuf Islam Barat berpusat di Cordoba, Spanyol, Ibnu Baja, Maskawiyah, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun. Ya, saya sebut-sebut sajalah filsuf-filsuf ini untuk kemudian, ya, siapa tahu boleh menjadi menarik para mahasiswa yang untuk coba lompat keluar, ya, untuk lihat suasana baru di dunia filsafat yang sangat luas ini. Nah, kemudian saya mengangkat beberapa tema yang bagi saya menarik untuk kemudian disebut. Misalnya Al-Kindi. Al-Kindi mengangkat beberapa pandangan ini dari berbagai sumber, ensiklopedi, buku, ya, saya menyebut beberapa hal yang saya rasa, saya pikir bagus sebagai suatu tambahan informasi bagi para filsuf STF. Al-Kindi. Agama dan filsafat adalah dua aktivitas yang bisa serasi. Filsafat adalah usaha untuk menemukan hakikat sesuatu serta mencari kebenaran yang berpuncak pada menemukan kebenaran pertama, Tuhan. Nah, ini gini. Filsafat itu menemukan dan mengamalkan kebenaran. Ya, etika. Alam semesta ini, begitu kata Al-Kindi, pasti ada yang menyebabkannya. Alam semesta ini teratur tetapi terbatas. Maka ada penyebab pertama, pengatur yang bijaksana. Dan dia bukan bagian dari alam semesta yang terbatas itu. Nah, ini pendapat filsafat Yunani kan. Pengetahuan ilahi, saya tahu Quran, dan pengetahuan, dia bicara tentang pengetahuan ilahi dan pengetahuan manusiawi. Filsafat. Hakikat kebenaran diperoleh dengan melibatkan kedua jenis pengetahuan itu. Jadi kebenaran yang utama boleh dikata diperoleh dengan melibatkan baik pengetahuan ilahi, disebut Al-Quran, dan pengetahuan manusiawi. Filsuf berikut, Al-Razi. Al-Razi dikenal dengan ajaran 5 kekal. Apa yang 5 yang kekal itu? 1 Tuhan, jiwa,
Universal, materi pertama, ruang absolut, zaman absolut. Alam semesta ini adalah materi, berada dalam ruang, bergerak dari waktu ke waktu. Pergerakan alam ini mengindikasikan adanya jiwa yang mengatur, yakni Tuhan. Nah, ini kata-kata pendapat Al-Razi. Al-Razi juga bicara tentang antara jiwa dan materi, ya, tubuh. Jiwa lalu mengambil tubuh sebagai ruang. Jiwa mempunyai daya akal untuk menyadarkan tubuh dari kenikmatan material. Jiwa bisa menyucikan tubuh lewat filsafat. Bila jiwa tidak lagi menyatu dengan tubuh, maka jiwa kembali ke dunia asalnya dan tubuh kembali menjadi materi asal. Razi tentang akal. Akal adalah karunia terbesar dari Tuhan. Akal menjadikan manusia lebih mulia dari hewan. Akal memberi pengetahuan, akal memperbaiki hidup, penguji dan pengendali keinginan. Dengan akal, manusia bisa mengetahui ajaran agama. Filsuf berikut, Al-Farabi. Al-Farabi disebut sebagai guru kedua sesudah guru pertama Aristoteles. Karena Al-Farabi sangat mahir dalam logika sebagaimana Aristoteles. Maka dia disebut guru kedua dalam filsafat Islam. Al-Farabi disebut guru kedua. Yang guru pertama itu Aristoteles. Dia bicara tentang penciptaan alam secara emanasi, dan ini kita ingat filsafat Plotinus, ya mungkin mahasiswa tahu, kita Pastor Yong lebih tahu ini. Alam semesta bukan diciptakan dari ketiadaan, tetapi terjadi melalui pancaran emanasi yang berasal dari prinsip atau realitas pertama yakni Tuhan. Jadi alam semesta ini adalah pancaran dari aktivitas realitas pertama yakni Tuhan. Akibat aktivitas Tuhan dalam dirinya sendiri. Jadi alam semesta ini bukan diciptakan, tetapi alam semesta ini adalah buah dari aktivitas Tuhan. Aktivitas Tuhan memikirkan dirinya sendiri menyebabkan pancaran segenap alam semesta. Jadi bukan suatu aksio, tetapi suatu dinamika dari Tuhan sendiri. Al-Farabi juga bicara tentang yang wajib ada dan yang mungkin ada. Dan yang wajib ada, kita langsung berpikir tentang Tuhan. Sementara yang mungkin ada adalah semua yang diciptakan. Dia mungkin ada, karena ada yang menciptakan. Dan sang pencipta ini wajib ada. Ini Al-Farabi. Filsuf berikut. Ibnu Sina. Di Eropa dikenal dengan Avicenna. Mungkin terlompat ya, ada di sesudah Al-Farabi. Oke, sudah. Kita tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa merupakan hakikat manusia. Jiwa merupakan kesempurnaan awal. Prinsip pertama dari manusia itu jiwa. Sementara tubuh merupakan prasyarat bagi jiwa, lantaran ia bisa dinamakan jiwa jika ia aktual di dalam tubuh. Nah, ini pandangan filsafat. Para filsuf bisa melihat itu. Oh ya, sebagai catatan sisipan, saya adalah dosen bidang ilmu agama. Maka Islam salah satu Islam adalah spesialisasi saya. Nah, filsafat adalah bagian, tetapi saya bukan ahli filsafat, ya. Harap saya dosen agama Islam. Oke.
Nah, tentang jiwa, Avicenna mengangkat 3 tingkatan jiwa. Jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa nabati aspek yang memenuhi kebutuhan fisik. Jiwa nabati ada pada manusia, pada hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jiwa hewani, persepsi yang bergerak dalam kehendak dan mencakup semua daya yang ada pada manusia dan hewan. Jiwa hewani adalah sebuah kesempurnaan awal bagi tubuh alamiah yang bersifat mekanistik yang bergerak karena keinginan. Sementara tingkatan ketiga adalah jiwa rasional, insani, aktivitas berpikir, memilih, dan mempertimbangkan. Khusus ada pada manusia dan mempunyai 2 daya. Daya akal praktis yang mendorong untuk memutuskan perbuatan yang pantas, dan daya akal teoretis, yakni akal potensial, akal bakat, akal aktual, dan akal perolehan yang saling bekerja sama dan harmonis. Ibnu Sina atau Avicenna nanti banyak dikritik juga dengan pendapatnya ini. Tuhan tidak berhubungan langsung dengan yang banyak. Bukan yang banyak, ciptaan, detail-detail. Tetapi dengan perangkat akal yakni malaikat, ini kata. Jadi Tuhan bukan berhubungan dengan detail-detail ciptaan ini yang banyak, tetapi ia berhubungan dengan akal. Ini menurut Avicenna. Filsuf berikut, Al-Ghazali. Nah, tadi saya sudah sebut Al-Ghazali. Yang itu buku ini. Bukunya yang terkenal, Ihya Ulum al-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, dan Tahafut al-Falasifah, kerancuan atau keruntuhan, rancu-runtuh para filsuf. Nah, dalam buku ini, dalam Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik ide para filsuf muslim sebagai kerancuan logika. Ia ada 20 kritiknya atas filsafat. Tapi saya menyebut 3 kritik yang bagi dia itu mengungkapkan kekafiran. Ada pendapat bahwa alam semesta senantiasa ada dan tanpa permulaan. Ini ada pendapat filsafat. Dicari juga. Nah, bagi Al-Ghazali, paham ini bertentangan dengan Al-Quran yang memuat kisah Tuhan menciptakan alam semesta. Ini jadi pendapat filsafat yang mengatakan bahwa alam semesta itu senantiasa ada tanpa permulaan. Bagi dia itu sesat, kafir. Karena menurut Al-Ghazali, dalam Quran ada kisah tentang Tuhan menciptakan. Yang kedua, pendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui perkara-perkara mujmal, umum, dan Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara kecil, parsial, khusus, ditentang oleh Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu diketahui oleh Allah, atau diketahui oleh Tuhan. Jadi ada pendapat filsafatnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Tuhan hanya mengetahui yang umum, yang besar, sementara yang kecil itu merupakan gerakan alam lah atau apa namanya, itu ditentang oleh Al-Ghazali. Kekafiran pertama dalam filsafat menurut Al-Ghazali, pendapat bahwa hanya roh dan bukan jasad yang akan dibangkitkan di hari terakhir. Ini sesat, kafir menurut Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, kehidupan di akhirat adalah kebangkitan badan dan jiwa. Badan dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa untuk merasakan nikmat surgawi, nikmat surgawi atau azab neraka sebagaimana diajarkan dalam kitab Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, kita tahu di Islamologi sudah keterangan eskatologinya Islam bagaimana. Nanti dalam Al-Quran dilukiskan bagaimana sesudah kematian, ada hari perhitungan, dan kemudian hari pembalasan. Sesudah kematian ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan, dan kemudian ada pembalasan. Yang berbuat amal akan masuk surga, yang lebih banyak
dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya, penyangkalan akan masuk neraka dengan segala akibatnya, dan jiwa dan badannya akan mengalami balasan-balasan itu. Begitu kata Al-Ghazali. Sementara ada pendapat filsafat bahwa sesudah kematian hanya jiwa yang akan dibangkitkan, sementara badan tidak. Berikut. Terus, atau yang dikenal dengan Averroes, dia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan filsafat. Inti dari filsafat adalah berpikir tentang realitas objektif wujud. Dan filsafat kemudian mampu untuk berpikir untuk mengetahui sang penciptanya yang semuanya tertera dalam kitab Al-Quran. Jadi aktivitas berfilsafat adalah aktivitas berpikir tentang realitas objektif wujud. Dan realitas objektif itu ada penciptanya. Dan sang pencipta itu tertulis dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan antara agama, tentu agama Islam dan filsafat. Nah, tadi sudah disebut, nah sekarang ada pendapat Ibnu Rushd. Tuhan mengetahui hal-hal khusus, detail, yang tak sama dengan pengetahuan manusia. Manusia mengetahui hal-hal detail lewat pengamatan. Melihat, mempelajari, mengamati, ia kemudian sampai pada pengetahuan tentang hal-hal detail. Sebaliknya, Tuhan adalah pembuat azali hal-hal detail itu. Maka karena ia yang membuat hal-hal detail, maka ia mengetahui hal-hal detail. Beda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia atas hal-hal detail itu bisa dimiliki, pengetahuan itu bisa dimiliki karena manusia melalui proses melihat, mengamati, mempelajari. Sementara pengetahuan Tuhan akan hal-hal detail itu ada karena ia yang membuatnya. Ibnu Rushd kemudian mengangkat jalan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran epistemologi. Dia sebut burhan, demonstratif ala filsafat, jadali, dialektik, ya kita sudah sebut, dan retorik atau mengutip, ya. Nah, itu pendapat Ibnu Rushd. Selanjutnya saya akan bicara tentang filsafat. Ingat filsafat, ada filsafat metafisika, filsafat cabang-cabang dari filsafat. Kita tahu metafisika, ada epistemologi, ada etika. Nah, saya tidak akan bicara selanjutnya, saya akan lebih khusus pada epistemologi. Epistemologi Islam, ya, sebagai cabang filsafat. Nah, itu saya mengutip ilmuwan Maroko Muhammad Abdel Jabiri, ya. Dia menyebut 3 bentuk epistemologi filsafat Islam dalam arti sumber pengetahuan, yang yakni bayani, irfani, dan burhani. Bayani, irfani, dan burhani. Bayani. Bayani berasal dari kata Arab bayan, berarti penjelasan. Kita seringkali mendengar di lingkungan saudara-saudara kita kaum muslim kata tabayun, ya. Tabayun. Jadi kalau mendengar sesuatu, ayo tabayun. Nah, ini bagus ini, ya. Artinya apa? Nah, konfirmasi, cari penjelasan dulu, jangan langsung terima, ya, tabayun. Ya. Ini ada hubungan dengan kata bayan ini. Coba buat tabayun dulu, ya. Jangan langsung reaktif, ya, reaktif, langsung dengar, langsung reaktif. Nah itu berarti COVID, reaktif. Sebenarnya tabayun itu coba cari penjelasan. Bayani adalah metode pemikiran yang menekankan otoritas. Teks adalah sumber pengetahuan dan praktis. Jadi teks, penjelasan bicara tentang teks, tentang keterangan. Jadi bayani adalah metode pemikiran yang menekankan otoritas.
otoritas teks. Teks sebagai dia yang menerangkan, menjelaskan. Dari teks kita bisa dapat pengetahuan ya dari teks. Teks adalah sumber pengetahuan dan sumber praksis. Teks. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang sangat mengagungkan bahasa yang diyakini sebagai identitas, kultur, dan saya suka sebut bahasa. Tentu bahasa Arab ya, sebagai bahasa ilahi. Nah, karena itu dia punya otoritas. Bahasa mengungkapkan juga identitas. Bahasa adalah kultur. Jadi dia punya otoritas. Karena itu bahasa menjadi sumber pemikiran. Karena itu saya katakan, dan di banyak teks dikatakan, dengan metode Bayani dikatakan bahwa metode pemikiran yang menekankan otoritas teks. Nah, dalam Islam, naskah atau teks yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas dipandang sebagai sumber-sumber pengetahuan. Kita tahu dalam Islamologi di kelas kita sudah membahas ini, tentu di lingkungan STF ya, sumber-sumber pemikiran Islam 4 ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, karena itu dikatakan teks Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dan Qiyas dipandang sebagai sumber pengetahuan. Inilah epistemologi ya, bicara tentang ilmu pengetahuan, tentang kebenaran. Berikut. Imam Syafi'i, pendiri mazhab fiqh Syafi'i, ya, menjelaskan 3 ini. Teks Al-Quran adalah sumber utama dan lengkap. Ini prinsip ya. Nah, teks Sunnah atau hadis adalah penjelasan atas teks Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi prinsipnya Al-Quran adalah sumber utama dan lengkap. Ini Islam, jalan pemikiran Islam adalah Al-Quran memuat segala ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Karena itu disebut Al-Quran adalah sumber utama dan lengkap. Sumber atas apa? Tentu sumber atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Di berbagai disiplin, filsafat, teologi, etika, ibadah. Ya, kalau masuk lebih dalam lagi lebih rinci lagi, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini cara berpikir Islam, ya, bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan lengkap. Yang kedua, teks Sunnah atau hadis adalah penjelasan atas teks Al-Quran yang masih bersifat umum. Dalam pengertian bahwa ada hal-hal yang bilanglah belum jelas, tapi bukan berarti tidak terkandung. Terkandung, tapi butuh penjelasan. Oleh karena itu, posisi ini ditempati oleh Sunnah. Sunnah itu menerangkan Al-Quran. Ketiga, teks Qiyas atau analogi adalah penjelasan atas teks Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum. Al-Quran sudah memuat semuanya, sudah diterangkan oleh Sunnah, tetapi bisa saja, tentu ada catatan, dalam perkembangan zaman ada hal yang cari rujukan ke Sunnah belum dapat, cari rujukan ke Al-Quran belum dapat, tetapi kemudian dalam Islam dipakailah apa yang disebut qiyas atau analogi. 4. Teks ijma, kesepakatan para ulama yang berijtihad, yang memakai akal atas teks Quran, Sunnah, dan Qiyas. Dalam perkembangan zaman, kemudian ada suatu hal yang mungkin perlu penjelasan lagi. Umat membutuhkan kejelasan. Umat membutuhkan penerangan lagi, karena dalam kehidupan mereka menemukan hal yang belum terlalu jelas bagaimana menghayati atau menyelesaikannya. Maka dalam Islam dipakailah ijma, kesepakatan para ulama yang berijtihad, yang memakai akal dengan merujuk pada teks Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Bisa saja di sana sudah ada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pertanyaan umat atau
bilanglah kebutuhan penjelasan bagaimana praksis kehidupan praktek umat di zaman yang kemudian sampai ke modern ini. Maka posisi ijma atau kesepakatan teks ijma itu menjadi penting. Jadi empat teks ini tidak bertentangan, tetapi kemudian memang selalu merujuk ke Al-Quran, menerangkan, ya bisa saja menerangkan atas keterangan. Jadi ijma bisa saja menerangkan keterangan atas kias. Ijma menerangkan keterangan sunnah dan seterusnya. Tapi intinya dalam Islam kita mengerti bahwa segala sesuatu sudah terkandung dalam Al-Quran. Baik itu. Jadi itulah otoritas teks menurut saya kan. Selanjutnya. Nah, beberapa hal yang ada hubungan dengan bayani, karena itu ini penting, karena ini bicara tentang otoritas teks ini, maka itu menjadi sangat serius. Tidak serta-merta hanya membaca teks, tapi tentu ada cerita panjang di balik mengapa sampai teks itu punya otoritas. Nah, dalam Islam tiga hal ini saya angkat. Dalam Al-Quran, ya kita tahu juga surat 3 ayat 7 dikatakan bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang disebut muhkamat, terang maknanya. Dan ada ayat yang mutasyabihat, tidak terang maknanya. Tidak terang maknanya. Dalam artian tentu bisa saja dari multi tafsir. Nah, karena itu memang perlu bayani ini, cari penjelasan atas teks ini. Sehingga memang tak sekedar otoritas teks, tidak sekedar apa lafaznya kemudian tapi otoritas teks ini serius ya, serius karena dalam Al-Qur'an ada teks-teks yang seperti ini, muhkamat dan mutasyabihat. Juga dalam literatur dikatakan bahwa teks Al-Quran dan Sunnah ada yang pasti, qat'i, tetapi ada yang zani, samar. Jadi lagi-lagi di sini dibutuhkan ilmu tentang teks, bayani, makanya itu otoritas teks perlu itu. Yang ketiga, bayani menekankan pentingnya ketelitian dalam proses transmisi teks Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa teks ayat-ayat suci Al-Quran menurut Islam dan Sunnah itu pada mulanya beredar dengan tradisi lisan, ya. Kita tahu ada disebut tradisi mutawatir, ya. Tradisi ahad. Kalau tradisi mutawatir, tradisi hafalan berjamaah. Kalau sunnah itu tradisi ahad. Dari satu diwariskan kepada orang satu yang lain. Jadi kemudian itulah disebut transmisi. Transmisi teks. Kita tahu persis Al-Quran tidak dari awal dalam bentuk kitab. Begitu juga sunnah atau hadis dari awal tidak berupa kitab, tetapi tradisi hafalan, ya, tradisi tutur. Ini kita tahu itu persis begitu. Nah, tentu tradisi tutur ini resikonya besar, bisa saja dihafal beda si penghafal, si pendengar. Misalnya Nabi Muhammad menyebut ayat di hadapan 3 orang. Nah, 3 orang ini bisa saja punya hafalan yang berbeda. Begitu juga dalam hal sunnah. Nabi mengatakan ini didengar oleh si A, tetapi diartikan lain oleh si B. Nah, ini resiko tradisi tutur. Nah, maka di sini pentingnya dalam bayani, karena bicara tentang teks yang tertulis, ini perlu diteliti baik-baik nih. Apakah ini betul-betul diwariskan, ditransmisikan secara tepat. Dan kita tahu ada cerita panjang di balik ungkapan ini. Ada ilmu rijal, ilmu tentang
perawi ilmu tentang para pewaris, dan ini suatu tema besar dalam Islam, Islamologi. Ya. Fulan, kita tahu di filsafat ya, di mata kuliah, si Fulan mengatakan bahwa Fulan. 10 menit lah. Oh, saya sudah di Fulan lagi. Oke. Metode epistemologi kedua yang disebut irfani. Ada kata Arab arafa, ma'arifa, pengetahuan. Ya. Irfani adalah metode pencarian pengetahuan bukan melalui analisa teks, tetapi melalui pengalaman mistik yang kemudian diungkapkan lewat tulisan dan atau ucapan. Jadi ini coba lihat. Kalau tadi dalam bayani memang kita lihat analisa teks, tapi dalam epistemologi irfani adalah cari pengetahuan bukan melalui teks, tapi melalui pengalaman mistik yang kemudian diungkapkan lewat tulisan atau ucapan. Nah, itu kan ujung-ujungnya ada teks, tapi sebenarnya awalnya bukan dari sana. Teks, tulisan, ucapan adalah dokumentasi pengalaman. Poin pentingnya adalah aspek esoterik, yakni apa yang berada di balik teks. Dalam Islam, dalam literatur, metode irfani ini didiskusikan panjang karena ini ada kecurigaan, tentu ilmiah ini, bukan curigaan, bahwa ini pengaruh dari luar, spiritualitas dari luar, India, kekristenan, pola hidup zuhud, nah dalam tasawuf ya, pola hidup wara, meninggalkan dunia, ya ini India, dan kekristenan kan sangat kental dengan ini, ya. Maka model epistemologi irfani ini saya sebut melekat erat dengan gerakan sufisme. Nah, dalam sufisme berikutnya kita tahu itu persiapan tahap-tahap persiapan sebagai prasyarat untuk sampai pada pengetahuan sejati menurut metode irfani. Tobat, wara, mengambil jarak, zuhud berarti tidak tamak, tidak mata duitan, gemar atau suka akan harta benda. Fakir berarti kosong, fakir tidak ada apa-apa. Menjadi fakir berarti dihubungkan dengan miskin, kan? Tidak ada apa-apa. Dalam artian semuanya dalam spiritualitas Islam disebut kosong, ya, tidak melekat, semuanya hampa, ya, fakir. Kemudian sabar, tawakal, percaya, dan ridho, sukacita. Nah, ini tahapan persiapan untuk sampai pada yang kedua, pengetahuan, ma'rifah. Nah, tahap pengetahuan atau ma'rifah dalam model irfani itu mendapat iluminasi dari Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan. Sesudah mendapat iluminasi, pencerahan dari Tuhan, lantas pengetahuan itu diungkapkan. Jadi pengetahuan diekspresikan lewat kata dan tulisan. Maka dalam irfani yang diupayakan pertama-tama adalah mencari makna atas teks, baru kemudian mengartikulasikannya dalam perilaku. Jadi dalam metode cari pengetahuan, dalam metode irfani adalah pengalaman tentang Tuhan, tentang kebaikan, tentang keinginan, pengalaman. Ini yang paling penting. Lantas pengalaman itu kemudian diartikulasikan. Nah, artikulasikan tentu diucap dan ditulis. Dan inilah yang kita temukan dalam tasawuf sebenarnya. Al-Ghazali berkata, makna adalah asal. Makna. Lafaz atau ekspresinya kemudian mengikuti. Jadi yang paling penting adalah makna, baru kemudian. Ketiga, berikut karena waktunya. Epistemologi ketiga adalah burhani. Burhan, alasan, bukti. Dan inilah yang sangat dekat dengan metode filsafat. Ya. Burhani adalah metode pencarian pengetahuan dengan menggunakan dalil logika, di mana peran akal sangat dominan tanpa mendasarkan diri pada teks, bayani, dan pengalaman irfani. Rasio memberikan penilaian dan keputusan atas informasi yang diterima.
Dimulai ketika terjadi pertemuan antara pemikiran rasional Yunani dengan pemikiran keagamaan Arab melalui penerjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Itu tadi saya sudah sebut. Nah, karena tadi bicara tentang asal-usul filsafat Islam, mau tidak mau bicara tentang filsafat Yunani, dan kemudian itu dalam epistemologi Islam digolongkan sebagai burhani. Ada 3 sekali lagi, bayani, irfani, dan burhani. Berikut. Berikutnya, Ar-Razi berpendapat, semua pengetahuan pada prinsipnya dapat diperoleh manusia selama ia menjadi manusia. Wah, ini hebat nih. Al-Kindi bilang, filsafat adalah ilmu paling tinggi dan mulia, karena dengannya, dengan filsafat, hakikat segala sesuatu bisa diketahui. Maaf, kekurangan-kekurangan huruf. Lanjut. Nah, oke, karena sudah dekat-dekat, maka saya sudah diberi tanda gitu. Mungkin sudah sakit. Sebagai suatu introduksi, saya rasa cukup, tetapi saya harus menyebut filsuf Muslim, karena orang Indonesia. Yang sebenarnya juga orang-orang sangat berjasa dalam menciptakan Indonesia. Menurut saya, kita tahu sekarang bagaimana Indonesia situasi sekarang. Nah, maka pemikir-pemikir ini pantas untuk kita cari ide mereka. Harun Nasution, maaf, ini terlalu panjang. Ini aneh itu. 1919 kurangi 1 ini. 1919 sampai 1998. Ini bukan 19.191 itu. Maaf, belum. Harun Nasution memperkenalkan rasional Mu'tazilah dalam pengajaran di lingkungan IAIN. Iman seseorang tak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Karyanya, Akal dan Wahyu dalam Islam. Nah, tadi buku itu saya sebut, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, itu ada di filsafat. Mukti Ali, mantan Menteri Agama tahun 1971 sampai 1778, pelopor ilmu perbandingan agama, penggagas slogan sepakat dalam perbedaan. Bukunya Alam Pemikiran Islam Modern di Timur Tengah. Filsuf pemikir berikut, Nurkolis Majid. Ia mencari relevansi tradisi filsafat Islam klasik dalam rangka mengembangkan pemikiran filsafat Islam modern. Terkenal dengan ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme. Karya-karyanya Khazanah Intelektual Islam dan Islam Agama Peradaban. Kita tahu Nurkolis Majid, ia memang sekularisasi dan pluralisme, ia menjadi tokohnya di Indonesia dengan tentu ada kemenangan. Saya mempelajari ternyata filsuf-filsuf Muslim ini kebanyakan mengacu pada tokoh pelopor Mesir kontemporer, yaitu Muhammad Abduh. Salah seorang yang kemudian menjadi tema tulisan saya di masa pendidikan. Baik, Frater Bill dan para peserta webinar, saya pandang ini yang bisa saya katakan sebagai sekali lagi suatu introduksi. Saya harus mengakui bahwa bidang saya ada bilangan Islamologi, dan bagian dari Islamologi adalah filsafat, tapi saya bukan spesialis filsuf. Oleh karena itu saya memang sampai pada introduksi dengan nama-nama yang sangat lazim, sangat akrab, hanya memang butuh pendalaman ide-ide mereka. Terima kasih, segala kekurangan dan segala keterbatasan harap dimaklumi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pastor Dami yang telah memaparkan materi dengan judul Filsafat Islam Suatu Introduksi. Diucapkan selamat datang juga kepada para peserta webinar yang baru bergabung bersama kita sekalian di tempat ini. Nah, agar kita berada dalam koridor berpikir yang sama, sebagaimana telah dipresentasikan oleh Pastor, saya hendak membacakan lagi pokok-pokok yang diangkat oleh Pastor tadi. Yakni pertama-tama tentang istilah filsafat dalam Islam, lazim digunakan istilah hikmah. Kedua, latar belakang filsafat Islam, ada 2 pendapat, yakni adanya pengaruh Helenisme, karena penerjemahan teks filsafat dalam bahasa Arab,
dan juga berasal dari Al-Quran itu sendiri. Ketiga, sikap awal kaum muslim terhadap filsafat, yakni ada yang menerima tapi ada juga yang waspada. Keempat, tema utama filsafat Islam, yakni menyelaraskan syariah dan filsafat atau iman dan rasio. Kelima, ciri-ciri filsafat Islam, yakni menopang kebenaran Al-Quran dalam konteks memberi penjelasan filosofis atas pokok-pokok wahyu. Keenam, beberapa filsuf muslim yang dibagi dalam kelompok timur, yakni pusatnya di Baghdad, Irak, dan barat, yakni pusatnya di Cordoba, Spanyol. Ketujuh, epistemologi Arab yang terdiri atas Bayani, Irfani, dan Burhani. Dan terakhir, filsuf muslim Indonesia ada Harun Nasution, Mukti Ali, dan Nurkolis Majid. Nah, hendaknya pokok-pokok ini menjadi bingkai kita bersama dalam berdiskusi. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Bisa bertanya secara langsung, diawali dengan memberikan emoticon raise hand, lalu diberikan kesempatan, atau bisa juga lewat kolom chat. Pertanyaan yang diberikan hendaknya singkat, padat, dan jelas atau to the point. Nah, pertama, 3 orang penanya pertama dulu. Nah, tadi di kolom chat sudah ada dari Lukas. Pertanyaan pertama dari Lukas, dari Sumba, NTT. Salam untuk Sumba, NTT. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Sebenarnya bukan manusia yang mewajibkan adanya Tuhan, tetapi Tuhan sudah ada sebelum manusia. Yang dimaksud wajib ada itu, apakah manusia yang adakan Tuhan atau bagaimana? Jadi ini kalau tidak salah, tentang pandangan seorang filsuf tentang yang wajib ada dengan yang mungkin ada. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di kolom chat dulu. Dari Jihan Renwarin dari asal Maluku Tenggara, Tual. Saya ingin bertanya apakah filsafat bertentangan dengan ajaran Imam Al-Ghazali? Sesuai yang tadi Pastor katakan, kalau Imam Al-Ghazali sangat waspada dan karena itu dia kurang mengerti pada bagian itu. Maksudnya, menurut Imam, kalau nggak salah tentang keruntuhan filsafat itu, Pastor, Imam Al-Ghazali mengatakan tentang keruntuhan filsafat, jadi menurutnya apakah filsafat bertentangan dengan ajaran Imam Al-Ghazali tersebut? Nah, pertanyaan kedua itu, dan pertanyaan ketiga dari Frater Yubel Pusli. Saya juga mau bertanya, mengapa filsafat Islam selalu didasarkan pada Al-Quran? Dan apakah ada filsafat Islam yang terlepas dari Al-Quran? Dan bagaimana para filsuf Islam bertolak dari Bayani dapat menjelaskan kebenaran Al-Quran sebagai sumber pengetahuan utama dan lengkap, penjelasan lebih lanjut atas otoritas teks Al-Quran jika Al-Quran sendiri berasal dari tradisi lisan, dan sejauh mana pengaruhnya atas hidup religi Islam. Ini sudah banyak pertanyaan ini, Yubel ini. Nah, tapi kurang lebih tentang otoritas Al-Quran itu sendiri dapat diterangkan seperti apa. Begitu besar. Itu 3 pertanyaan pertama. Mohon dijawab. Saya sebut untuk diulang ya. Tentang wajib ada dari Al-Farabi. Pada pertanyaan pertama, mohon diulang pertanyaannya. Karena saya... Baik, Pastor. Jadi, sebenarnya bukan manusia yang mewajibkan adanya Tuhan, tetapi Tuhan sudah ada sebelum manusia. Yang dimaksud wajib ada itu, apakah manusia yang adakan Tuhan atau bagaimana? Oh, yang dimaksud dengan wajib ada, ini dalam kerangka berpikir filsafat ya. Yes. Jadi dalam kerangka dalam kerangka berpikir filsafat Islam, salah satunya disebut Al-Farabi, bahwa ada yang wajib ada. Itu Tuhan. Itu wajib ada. Sementara yang lain itu mungkin ada. Tentu ajaran filosofisnya jelas. Karena yang lain itu tergantung pada Sang Pencipta. Jadi dia bisa ada, bisa tidak. Tergantung penciptanya mau. Sementara kalau adalah penciptaan itu, dalam proses penciptaan itu, pasti ada yang wajib ada.
Nah, itulah Tuhan. Jadi ini kerangka berpikir filsafat. Oke? Si siapa? Frater atau yang pertanyaan? Ya, itu jawaban singkat saya. Jadi ini kita harus menjawab ini kerangka berpikir filsafat. Bahwa ada yang wajib ada dan ada yang mungkin ada. Nah, keterangannya wajib ada itulah Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Sementara yang mungkin ada adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Itu jalan pikirannya. Oke, jadi itu jawaban. Yang kedua, apakah saya mengutip, berarti Al-Ghazali melihat filsafat bertentangan dengan iman, atau saya tidak menangkap baik-baik? Ya, maksudnya menurutnya apakah filsafat bertentangan dengan ajaran dari Imam Al-Ghazali? Oh, sebenarnya tidak. Jadi tentang tahafut, al-tahafut juga ada tahafut ya. Jadi maaf, buku ini juga memunculkan, saya lupa namanya, tapi nanti muncul lagi. Memunculkan juga tahafut. Jadi kerancuan dari tahafut. Jadi judul buku ini Tahafut al-Falasifah. Jadi kerancuan para filsuf. Kalau saya teringat saya betul. Ada filsuf Muslim yang kemudian mengeluarkan buku Tahafut al-Tahafut, kerancuan atas buku Tahafutnya Al-Ghazali. Jadi ada diskusi panjang ya, diskusi panjang tadi. Jadi sebenarnya juga ini diskusi para filsuf dan itu lazim, itu biasa. Al-Ghazali adalah filsuf, tapi dia serentak sufi. Ya, dia juga teolog, dia dokter ya. Jadi dia itu filsuf, teolog, ya, dokter yang kemudian berfilsafat, sehingga jalan pikirannya juga ya tentu tidak bisa dilepaskan dari background-nya. Jadi pendapat Al-Ghazali tidak menentang filsafat, tetapi ia bertentangan dengan para filsuf dengan jalan pemikiran filsafatinya. Ya, itu jelas karena Al-Ghazali juga masuk dalam kalangan filsuf dengan jalan pemikirannya. Itu pendapatnya. Pendapat saya. Itu jawaban saya, Frater Bill. Baik, Ustaz. Lalu yang ketiga tentang mengapa filsafat Islam selalu didasarkan oleh Al-Quran dan apakah ada filsafat Islam yang terlepas dari Al-Quran? Ini saja ini besar ya. Oh ya, ya dengan sendirinya. Jadi kita keterangan awal jelas ya, keterangan awal jelas bagaimana posisi filsafat dalam Islam adalah memang tadi para mutakalimun membela iman tapi membela Al-Quran, sementara para filsuf memakai filsafat untuk menjembataninya dengan syariah, dengan Al-Quran. Jadi memang ujung-ujungnya dan pada intinya filsafat dalam Islam memang bilanglah mempertanggungjawabkan Al-Quran. Jadi tidak bisa lepas dari Al-Quran. Karena itu ini yang perlu kita tahu ya dalam diskursus ini supaya kita tahu bahwa oh begitu ya hubungan antara filsafat dan Islam. Mudah-mudahan ini webinar ini juga menambah kecerahan dan informasi begitu. Oh begitu ya di sana. Sehingga kalau dia tidak tidak atau berbeda dengan Al-Quran, itu berarti filsafat murni. Tidak bisa digolongkan dengan filsafat Islam. Oke, jadi sederhana bagi saya mungkin. Kalau dia memang tidak memakai Al-Quran, berarti dia filsuf murni, filsafat murni ya. Oke, begitu pendapat saya. Oke, baik, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, atas jawaban-jawabannya. Saya kira jelas semua. Nanti kalau kurang jelas bisa diskusikan lebih lanjut lagi dengan Pastor. Ya, ya. Nah, masih ada banyak pertanyaan nih, Pastor. Luar biasa antusiasme dari peserta webinar ini. Nah, saya berikan kesempatan kepada dua orang yang raise hand tadi pertama, yakni Saudara Lukas Mamahit pertama, lalu Saudara David Maneus. Lalu saya akan bacakan satu dari kolom chat. Ya, kepada Lukas Mamahit dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Ada pertanyaan, Pastor, berhubungan dengan soal Al-Quran ini, tetapi lebih kepada penulisnya, ya. Penulis Al-Quran ini sendiri. Karena ada satu
hari besar agama Islam yang disebut dengan Nuzul Quran, ya, turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, tadi Pastor pada bagian akhir mengatakan bahwa Al-Quran ini juga berdasarkan tradisi, ya, kemudian ditulis, tetapi penulis Al-Quran ini sendiri secara katakanlah pasti, secara jelas itu bagaimana, apakah katakanlah punya background seperti yang dikatakan dalam filsafat Islam bahwa mereka punya katakanlah pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga semua yang berkaitan dengan filsafat Islam bersumber pada Al-Quran itu sendiri. Jadi boleh dikatakan bahwa yang menulis Al-Quran ini adalah ya memang benar-benar orang yang punya cara berpikir filsafat, sehingga semua filsafat Islam hanya didasarkan pada Al-Quran. Di luar Al-Quran berarti seperti dikatakan Pastor filsafat Yunani, ya itu terlepas dari Al-Quran. Nah, bagaimana ini kita bisa pahami dengan baik? Apakah memang seperti dikatakan tadi bahwa kalau dalam kekristenan ya jelas, misalnya Injil Matius ya ditulis oleh Matius dengan bahasanya sendiri, bagaimana ia menerjemahkan sabda Tuhan itu ke dalam Injil Matius. Tetapi kalau seperti Al-Quran ini, siapa orangnya yang menulis Al-Quran ini, apakah punya cara berpikir sama dengan katakanlah filsuf-filsuf yang dikatakan tadi itu? Apakah hanya satu orang, dua orang, atau berapa orang yang menulis Al-Quran ini sehingga boleh dikatakan menjadi sumber utama daripada filsafat Islam? Itu yang pertama, Pastor. Nah, kemudian yang kedua, ada hubungannya juga dengan Imam Al-Ghazali ini, ya, tentang keruntuhan filsafat itu sendiri, ya. Nah, pemikiran Imam Al-Ghazali ini, apa dasar pemikirannya sehingga ia mengatakan bahwa filsafat ini akan runtuh? Sedangkan di lain pihak ada juga filsuf-filsuf Islam yang mengkritik, ya, tentang katakanlah cara berpikir dari Al-Ghazali tentang filsafat ini yang akan runtuh ini. Nah, kalau begitu, mana jalan tengah yang terbaik dalam kaitannya dengan itu? Sehingga filsafat ini betul menjadi jembatan, ya, antara ilmu, iman, dan segala hal yang katakanlah perlu untuk kita bertindak lebih bijaksana, lebih baik daripada yang katakanlah yang terbaik untuk kita bisa laksanakan. Itu saja, Pastor, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Lukas. 2 pertanyaan, karena 2 pertanyaan ditanyakan, maka 1 pertanyaan diberikan kesempatan pada Saudara David Maneus. Pada Saudara David Maneus, dipersilakan. Ya, terima kasih, Frater. Kedengaran suaranya, Frater? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih, Pastor. Jadi saya juga bertanya sesuai tema introduksi. Apakah kita kan kalau mengenal filsafat Barat itu ada filsafat zaman kuno, filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat modern. Apakah ada skema berdasarkan aspek sejarah untuk filsafat Islam? Apakah saya coba-coba membaca, ya, misalnya filsafat Islam, tokoh-tokoh filsafat Islam pertama dipengaruhi oleh Aristoteles. Lalu kemudian ada Neoplatonisme. Tapi kemudian Averroes mengangkat lagi Aristoteles. Bahkan katanya risalah Aristoteles yang dibuat Averroes itu mempengaruhi pemikir-pemikir filsuf Barat, termasuk yang filsuf Kristen. Ya, lalu saya juga tertarik dengan ini, dengan bahwa sesudah Averroes kajian filsafat Islam turun. Walaupun ya seperti yang Pastor katakan tadi, pada zaman sebenarnya sudah turun pada zaman Al-Ghazali, walaupun ya itu jadi perdebatan. Nah, itu pertanyaan saya, apakah memang ada skema besar atau karena tercampur itu jadi tidak ada skema besar untuk filsafat Islam dalam runtutan sejarah. Lalu pertanyaan kedua, seperti Pak Lukas tadi, saya mau tanya, apakah ada juga pengaruh mazhab
misalnya bahasa besar Syiah dan Sunni terhadap perkembangan filsafat Islam. Terima kasih Pak Terbil, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak David Maneus. Ada 4 pertanyaan berarti Pastor tentang dari Pak Lukas Mamait dan Pak David Maneus. Pertama tentang penulis Al-Quran itu sendiri, satu orang atau banyak orang. Kemudian tentang keruntuhan filsafat tadi sudah disinggung pertama, mungkin dijelaskan kembali lagi tentang pendapat Imam Al-Ghazali tersebut. Kemudian dari Pak David Maneus tentang apakah ada skema filsafat seperti filsafat Barat yang kita pelajari bersama, dan juga apakah ada pengaruh dari dua mazhab yakni Sunni dan Syiah terhadap perkembangan filsafat. Para pastor dipersilakan untuk menjawab. Ya, Lukas, saya mengangkat pandangan umum ya, mainstream pemikiran Islam ya, bahwa ada penulisnya. Tapi tentu bukan menulis sebagaimana yang kita mengerti dalam tradisi kekristenan. Jadi nuzulul Quran, turunnya Quran ya, itu bahasa artinya. Turunnya Quran yang kita tahu lewat wahyu dari Tuhan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad mengulang itu. Ikra, bacalah, ya, bacalah, ejalah, daraskanlah, ya, daraskanlah. Jadi itu prinsip umum ya, sekali lagi prinsip umum yang berlaku di Islam kebanyakan ya, Islam pada umumnya, dan itu berlaku di mana-mana. Kalau ada orang pendapat lain ya tentu bisa saja, tetapi ya pasti menimbulkan lagi keonaran dan di kalangan Islam dan kita yang outsidernya. Kita tetap kembali kepada pendapat umum kaum muslim. Dan kita tahu dalam sejarah ada beberapa orang yang punya jasa mencatat ucapan Nabi. Baik, kalau itu ya disebut, kalau dia mengulang, tadi saya sudah singgung itu. Tradisi mutawatir. Tradisi Nabi mengulang ayat-ayat dan kemudian dihafal oleh jemaah. Nah, ini mesti kuat orang itu. Nah, hafalan bagi mereka yang mendengar itu kemudian ada ancaman, ada perang Yamamah ketika para penghafal itu mulai terancam akan hilang, muncullah kebutuhan untuk menulis. Jadi sebenarnya dari awal tidak ada sebenarnya rencana awal untuk menulis Al-Quran karena tradisinya tradisi mutawatir. Ini dalam Islam ya, kita bicara tentang realita objektif sejarah ya. Nah, kemudian yang kita kenal itu dalam kuliah saya sebut tokoh Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi yang kemudian mulai menulis apa yang bukan perintah, tapi dia harus tulis apa yang Nabi bilang. Nah, sudah nanti jadi pertama tradisi hafalan satu, yang kemudian dalam perkembangan sejarah kemudian mulai ada tradisi tulis, dan dalam Islam disebut ya dalam lempengan-lempengan logam sebagaimana kita teringat akan pengantar kitab suci. Pelepah-pelepah daun-daun kurma itu menurut sumber-sumber Islam ya. Gitu. Ya ini informasi. Nanti kemudian saya memegang diktat saya tuh, jadi maaf saya harus katakan itu. Khalifah Abu Bakar mulai memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan. Abu Bakar, Khalifah. Utsman bin Affan ya, Khalifah berikutnya, kemudian kumpulan itu disebut musyaf. Nah, dalam istilah pelajaran Al-Quran itu. Jadi sudah ada, sebagai suatu introduksi saya katakan bahwa ternyata sudah ada tulisan-tulisan yang kemudian dikumpulkan. Di zaman, para ahli mengatakan sudah sejak zaman Nabi sudah mulai ada penulisan itu. Nanti di zaman kekhalifahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun,
mulai sedikit terlembagakan penulisan Al-Quran itu. Jadi, ya sudah, itulah awal. Dan kemudian ya masuk dalam era-era selanjutnya ya tidak bisa dibantah lagi, kemudian muncullah pencetakan, ya, penterjemahan ke bahasa-bahasa. Jadi sebagai suatu informasi awal, begitu menurut literatur Islam. Soal sampai pada penulisan, ya. Kalau istilah nuzulul Quran ya kita tahu dalam sahabat-sahabat kita kaum muslim sering merayakan itu, kapan itu. Dan kita tahu bagaimana sejak awal berapa tahun itu ayat-ayat suci itu diturunkan, diwahyukan oleh Tuhan melalui dengan perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu Pak Lukas. Berikut Al-Ghazali, maaf saya harus mengatakan ini, mungkin meluruskan atau apa. Al-Ghazali lebih melihat kerancuan cara berpikir para filsuf, beberapa filsuf. Dan tadi saya kemukakan rancu-rancunya mereka. Ya, misalnya pendapat Lukas, ya saya kutip apa yang saya ulang tadi. Dalam Tahafut at-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik ide para filsuf sebagai kerancuan logika, Jadi dia juga sebenarnya berfilsafat, tapi ide-idenya yang dia kritik. Ya, Frater Bill boleh tayang tentang Al-Ghazali supaya semua bisa lihat, karena saya harus bilang itu. Al-Ghazali. Nah ya, sudah lewat. Terus. Nah, coba lihat. Dalam Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik ide para filsuf muslim sebagai kerancuan logika para filsuf. Ia menyebut 3 tanda kekafiran. Tadi ya, karena itu dia rancu. Runtuh, baginya rancu maka mau runtuh ini filsafat. Pendapat filsafat ya bahwa alam semesta senantiasa ada dan tanpa permulaan. Jadi ada pendapat. Maaf saya tidak bisa merujuk ini pendapat mana, tetapi ada pendapat siapa dan pendapat dari mana. Al-Ghazali mengatakan bahwa paham ini bertentangan dengan Al-Quran yang memuat kisah Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi kalau ada pendapat filsafat yang mengatakan tidak ada awal dan akhir dari penciptaan, ini sesat, ini kafir. Karena Quran mengatakan bahwa Tuhan mencipta, berarti ada saat Tuhan memulai. Pendapat 2, pendapat filsafat bahwa Tuhan hanya mengetahui perkara-perkara mujmal, umum, dan dia tidak mengetahui hal-hal khusus, karena ada pendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal umum, tapi yang khusus-khusus, yang detail-detail itu Tuhan tidak tahu. Nah, bagi Al-Ghazali pendapat ini kafir, sesat, rancu ini, karena dia berpendapat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal kecil. Pendapat filsafati lain bahwa hanya roh yang akan dibangkitkan di hari akhir, bagi Al-Ghazali ini sesat. Ya. Karena apa? Kehidupan akhirat adalah kehidupan kebangkitan badan dan jiwa. Kita bisa, Lukas, kita bisa dalami buku itu. Saya hanya menyebut 3 yang betul-betul mencolok dalam pemikiran filsafatnya, cara berpikir Al-Ghazali. Jadi, saya ulang pendapat saya. Ia filsuf, tapi pendapat filsafatinya berbeda dengan pendapat filsuf lain. Dan ini biasa bagi saya. Oke, jadi dia memang terlalu bombastis kata-kata atau judul tadi, keruntuhan filsafat. Saya lebih kerancuan filsafat. Nah, oke, begitu Lukas. Yang masih di Manado atau di tempat lain, tahu ini. David. Dengan menyebut filsuf itu sebenarnya masuk saya dalam skema itu. Nah, maaf judulnya memang introduksi, maka kita mulai dari awal dulu, pintu masuk filsafat. Kalau ada waktu kita bicara tentang filsafat kontemporer,
Karena justru saya sudah sedikit buka pintu itu, tapi agak itu. Karena filsafat kontemporer Islam itu sebenarnya mulai tidak terlalu seperti introduksi tadi. Dia akan bicara tentang filsafat Islam atau filsafat tasawuf. Dan sekarang itu lagi modern sekarang. Saya tidak buka dulu karena sekali lagi memang saya kebingungan. Kita mau ambil tema mana ini? Luas sekali ini, cuma 1 kali webinar. Kecuali saya diberi tema filsafat Islam kontemporer. Dalam diskusi dengan Pastor Tim bilang, Imo, ini kan baru mulai ini di STF, ini rupa jarang-jarang ini. Tapi lebih baik kita bicara introduksi. Itu pendapat saya. Saya lihat Pastor Ansel, Pastor Bayu, tolong aturlah. Siapa tahu filsafat kontemporer Islam. Yang sekarang sebenarnya pendapat saya, sebenarnya pendapat akhir ini kita mau bilang. Gerakan sekarang Islam yang ramah itu sangat filosofis spiritualis. Ya minta maaf kepada Abu Bakar Basir dan yang lain-lain. Ini gaya abad pertengahan ini, gaya perbantahan. Bagaimana para filsuf? Kan di abad pertengahan lebih banyak baku bantah. Zaman sekarang adalah zaman spiritualisme, termasuk dia menyusup ke filsafat. Dan itu mungkin lebih masuk. Spiritualisme yang filosofis itu rupanya disukai oleh generasi milenial. Maka kita dengar misalnya kelompok-kelompok kampus itu, istilah teknis, kelompok kampus yang subur di lingkungan kampus itu betul-betul disambut oleh kaum milenial. Nah, rupanya itu filsafat ada istilah israkiyah kalau tidak salah itu. Lebih itu kalau Pastor Cardo bilang asik mau bahas itu. Jadi David, pertanyaanmu sebenarnya saya bicara tentang baru periode awal. Periode kedua memang periode Platonisme. Jadi kalau orang petakan para filsuf Islam ini Plato atau Platonisme itu bisa. Ya, jadi saya baru mulai. Maaf David, saya mau katakan iya. Kalau kita bergerak berdasarkan waktu, kita akan jatuh ke situ. Saya di tahap awal dan masuk ke Neoplatonisme. Antara zaman Plato, Sokrates, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Itu. Belum kalau kita bicara tentang filsafat perennial. Wah, ini lain lagi nih. Filsafatnya model beragama filsuf Skuon, piramidal itu. Ini kan itu sesudah abad pertengahan, zaman modern dan itu. Jadi bagi saya memang tema malam ini saya angkat untuk membuka pintu bagi suatu perjalanan pembahasan yang bagus untuk lebih cocok untuk zaman kita. Tetapi tentu kita tidak boleh lupa ini latar belakang awal. Ya, saya berpendapat begitu. Kita ingat Mula Sudra, Surahwardi. Wah, ini lagi top sekarang ide-ide mereka. Mula Sudra, Surahwardi. Kalau ada buku ini, Budi Munawar Rahman ini asik punya itu. Islam pluralis, wacana kesetaraan kaum beriman. Ini. Buku materi saya juga banyak di sini, tapi ada juga dari Oliver Leman ini yang klasik ini, yang bahasa Inggris ini, periode klasik ini. Kalau pengaruh mazhab Sunni dan Syiah, Pak David, kita tidak bisa lepas dari pemikiran filosofis. Kalau ini gerakan, misalnya gerakan Sunni dan Syiah, yang berawal dari sebenarnya siapa yang akan menggantikan Nabi, apakah keturunan darah atau dari sunnah atau dari jamaah Sunni, tradisi. Apakah tradisi kumpul-kumpul kemudian mencari pengganti Nabi itu dari Sunni? Siapa mengganti? Jadi pertanyaan pertama Sunni Syiah kita tahu persis, siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin Muslim, bukan sebagai Nabi ya. Sebagai Nabi dia tak tergantikan. Kalau itu semua jadi Ahmadiyah itu. Tapi sebagai pemimpin komunitas Muslim,
muncul pertanyaan siapa? Bagaimana cara? Nah, kelompok Sunni adalah kelompok tradisi, berkumpul dan kemudian membahas. Maka muncullah kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu. Nah, tetapi kelompok Syiah kan lebih pengganti Nabi harus ada nasabnya, keturunan darahnya. Jadi ini awal, tapi tentu kita tahu ketika mereka membentuk kelompok muncullah pandangan-pandangan filosofis. Jadi bagi saya jalan sederhana adalah melihat dulu sejarahnya. Sejarahnya dulu, baru kita lihat taburan filosofis. Sebab kita tahu kadang-kadang gerakan-gerakan seperti ini bukan pertama-tama karena aliran filsafat, tapi karena masalah-masalah real, objektif umat yang kemudian diperteguh dengan pandangan-pandangan filosofis. Nah, jadi pandangan filosofis, pandangan spiritual itu akan makin memperteguh dua kelompok ini. Jadi sederhana sebagai satu introduksi, bagi saya sudah sangat cukup kalau kita memahami mengapa kemudian ada kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Nah, di waktu-waktu kemudian kita tahu bagaimana filsafat kemudian dipakai untuk, karena jalan pemikiran filsafat kembali ke introduksi tadi ya. Introduksi tadi, filsafat dipakai untuk membela iman dan untuk bilalah memberikan pendasaran filosofis bagi ajaran agama. Ini filsafat Islam, khas filsafat Islam. Gitu. David, saya bisa jawab saja begitu dulu, Pak David. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pastor. Saya kira penjelasan-penjelasan tadi telah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi, 4 pertanyaan. Masih banyak juga pertanyaan, Pastor, yang di kolom chat ini. Ada yang dari Fajar Timur Jayapura, tapi kita dibatasi waktu. Terserah moderator. Sayangnya kita dibatasi waktu. Karena itu kita akan hendak mengakhiri sesi tanya jawab ini. Masih banyak pertanyaan yang masih menunggu untuk dijawab. Diucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah terlibat aktif dalam bertanya dalam sesi tanya jawab ini, juga yang aktif mendengarkan, yang dengan cermat mengikuti sesi tanya jawab ini. Diucapkan terima kasih juga kepada pastor yang telah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan. Masih terbuka dialog di waktu-waktu selanjutnya dengan pastor di lain tempat. Karena kita dibatasi waktu, maka sekarang kita akan masuk pada sesi yang ketiga, yakni catatan akhir dari penanggap kita pada webinar kali ini, yakni dari Pastor Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, SSMTH. Pada Pastor Hertanto disilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, Pastor Dami, terima kasih sekali atas penjelasan yang sangat baik. Meskipun tadi dibilang baru introduksi ya, tapi kita sudah dihantar kepada sesuatu yang luas ya. Tadi himbauan dari Pastor Dami untuk Pastor Bayu ya, dan Pastor Timo ya, Kaprodi dan Sekretaris Prodi, supaya dibuka kemungkinan untuk mahasiswa belajar tokoh-tokoh yang baru ini ya. Dan saya kira itu hal yang bagus juga ya, mungkin bisa ditampung, barangkali paling tidak ditambahkan lagi mata kuliah pilihan yang bisa juga memancing cara berpikir ya, saya kira bagus sekali. Dan memang benar bahwa untuk Islamologi dan filsafat Islam memang baru sedikit ya. Baik. Saya pertama terima kasih kepada Pastor Dami, dan saya juga harus mengakui bahwa saya bukan filsuf, dan memang saya diundang pertama karena saya mengajar ekumene, tetapi sepertinya bukan bidang itu yang boleh kita pakai untuk memberi tanggapan. Jadi mungkin bidang teologi saya saja supaya lebih klop ya saya kira. Pertama mengenai pengistilahan ya, filsafat Islam yang kita bisa membandingkannya dengan filsafat Kristen, filsafat Hindu, filsafat Buddha begitu ya.
Jadi pembagian yang berhubungan dengan agama. Jadi ada juga penggolongan-penggolongan filsafat India, filsafat Indonesia barangkali ya, ada filsafat Barat, ada filsafat Timur, barangkali itu lebih ke lokal. Dan tentu juga ada filsafat Yunani dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang filsafat yang bernada agama ini, kita bisa berbicara apa itu filsafat Islam, kita bisa berbicara tentang filsafat yang filsufnya kebetulan beragama Islam gitu. Atau filsafat Kristen juga, ya, filsafat yang muncul dari orang-orang filsuf Kristen. Tapi juga bisa bicara dengan karena yang direnungkan kebenaran satu agama. Karena patokan yang disebut kebenaran adalah yang diyakini menurut agama. Ya itu, jadi tentu itu bisa didefinisikan lagi. Jadi misalnya kalau kita bicara kekristenan, lalu kemudian sebagai pencarian kebenaran, maka nanti kalau kita bicara kekristenan, maka kebenaran itu bukan sebuah hasil penalaran logis saja, ya, bukan hasil retorika atau spekulasi. Tetapi kalau kita bicara keyakinan agama Kristiani, misalnya, kita bisa bicara kebenaran adalah seorang pribadi. Ya, kebenaran bukan hanya apa, tetapi siapa. Dan itulah lalu kemudian kita bisa ingat pertanyaan dari Pilatus, apa itu kebenaran? Dan ya, Pilatus sebagai wakil dari kebudayaan Roma, ya, bertanya apa itu kebenaran, ya, sebagai satu kebenaran sebagai hasil dari diskursus, hasil dari perenungan filosofis, ya, barangkali, ya, mungkin juga retorika, dan dihadapkan dengan Yesus yang diam. Ya, dia tidak menjawab pertanyaan dari Pilatus. Dan menurut saya ini menarik, ya. Meskipun sebelumnya Yesus pernah berbicara kepada muridnya, aku ini, ya, jalan kebenaran dan hidup. Jadi sesuatu yang lain sekali. Lalu berhubungan dengan kepribadian. Nah, kalau kita bicara tadi mendengar penjelasan tentang filsafat Islam yang awal terutama, yang berhubungan dengan nanti kebenaran, berhubungan dengan wahyu dari Al-Quran, dari Sunnah, dan sebagainya, lalu saya sendiri diingatkan akan itu. Jadi diingatkan akan teosofinya, kebenaran sebagai bukan sebagai kesimpulan spekulatif, tetapi kebenaran sebagai apa yang diwahyukan. Dan ini menarik, ya, untuk saya menarik. Dari tentu nanti berkembang, ya. Juga kekristenan, di dalam kekristenan juga berkembang. Tetapi di dalam konteks itu lalu bisa dimengerti tadi, ya, di dalam awal-awal bagaimana sikap orang terhadap filsafat, ada yang menerima, ada yang mewaspadai tadi, ya, menolak sama sekali tidak, tapi waspada. Begitu. Nah, kalau di kekristenan kita ingat misalnya akhirnya memang filsafat itu sangat penting, ya. Thomas Aquinas memakai istilah teologia ancilla, filosofi ancilla teologia, dari ancilla dalam arti yang memberi terang, yang membawa terang sehingga orang bisa lebih mengerti lagi. Tapi juga ada yang sudah lama sekali, ya, sejak abad ke-4, abad ke-5, ya, dari Agustinus misalnya, ya, Fides Quaerens Intellectum, ya, yang diperteguh lagi nanti Anselmus dari Canterbury. Jadi Crede ut Intellegas Agustinus, ya, dan Credo ut Intellegam dari Anselmus. Yang artinya penting sekali, ya, bahwa kita menggunakan juga daya pikir akal tadi untuk mengerti, untuk memahami dari satu kebenaran. Begitu. Jadi bahwa juga saya kira juga baik di Islam maupun di Kristen juga ada kecenderungan menolak, ya. Karena apa? Karena filsafatnya sebagai usaha untuk mencari kebenaran mempunyai banyak pertanyaan, dan itu bisa menggelisahkan bagi orang-orang yang tidak ingin
ditanyakan tentang wahyu, ya. Orang bisa, bahkan wahyu pun bisa ditanya-tanya terus, ya, dan itu memang lalu bisa menggelisahkan, ya. Lalu banyak hal, ya. Saya kira saya dalam hal tertentu, ya, Imam Al-Ghazali tadi mengatakan ada beberapa pertanyaan yang lalu membuat bingung, antara lain tentang ciptaan, ya, penciptaan dipertanyakan dan sebagainya. Lalu kemudian apakah apa itu? Ya, tadi yang saya ingat itu penciptaan itu. Ya, tentu itu banyak hal kita juga mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Di dalam pergumulan agama, ya, kekritisan, ya, dan kejelian terhadap pernyataan-pernyataan itu, ya, seringkali juga memusingkan. Tetapi kejelian dan apa itu kekritisan itu membantu juga untuk menerangkan, ya, tanpa kejelian dan apa itu kekritisan, lalu kemudian banyak doktrin-doktrin agama tidak bisa diterangkan dengan baik, ya. Dan itu memang di dalam perjalanan kita sangat penting itu. Jadi misalnya istilah-istilah, ya, Tritunggal juga itu juga pengaruh dari filsafat juga, ya, homoousios, ya, usios dan sebagainya. Lalu kemudian transubstantiatio, ya, itu juga filsafat-filsafat muncul di sana. Tanpa itu banyak, ya, doktrin agama tidak bisa diterangkan dengan baik. Tetapi juga kita tidak bisa mendalami lebih baik, ya. Nah, saya senang sekali tadi diterangkan tentang epistemologi dari filsafat Islam tadi, ya, ada apa itu? Bayani, ada Irfani, ada Burhan, ya, ada kebenaran wahyu, ya, ada pengalaman mistik, dan juga ada pengetahuan yang dicari dengan analisa dan sebagainya. Dan saya merasa ini penting, ya, di dalam memperdalam juga ilmu, ya, tentang pengetahuan agama juga itu penting. Karena apa? Ya, kita selalu bicara tentang rasio, fides et ratio, ya, tapi juga iman dan juga rasio, ya, itu penting, ya. Yang menarik adalah pengalaman mistik. Ini, ya, pengalaman mistik. Yang menarik, ya, pengalaman bahwa orang mengalami. Ya, tadi disebut mula sadera itu juga, ya, bicara tentang inteligibilitas, ya, lalu bicara tentang kebijaksanaan transenden dan sebagainya. Jadi pengalaman bahwa kita, ya, keberadaan itu mewahyukan diri, ya, di dalam konteks ditangkap secara pengalaman ini. Dan ini juga di dalam konteks kita sangat penting. Jadi di antara wahyu dan pengetahuan ada yang disebut pengalaman mistik, pengalaman rohani. Dan di dalam apa itu kegiatan berfilsafat, terutama kegiatan di dalam permenungan wahyu, ya, untuk kekristenan juga ini sangat penting. Jadi tanpa jembatan pengalaman mistik ini, maka kebenaran, ya, mungkin lalu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dinyatakan, tapi lalu kemudian tidak menjadi satu dimiliki, ya, dimiliki. Dan itu sangat penting, ya, dimiliki. Dan kita bisa belajar dari para sufi, ya, para orang-orang yang mengalami itu. Tapi juga kalau kita di dalam agama kita dari pengalaman para santo-santa yang berteologi, yang berfilsafat, seringkali dari pengalamannya. Saya kira apa yang kita alami sekarang ini, malam ini sangat menarik, ya. Saya terbuka sekali, ya, tadi diusulkan oleh Pastor Dami, kita perlu belajar dari saudara-saudara kita ini, ya. Kita perlu juga mengetahui, ya, mendapatkan ini, ya. Mungkin kalau tidak dalam pelajaran, mungkin juga dengan dikenalkan filsuf-filsuf Islam tadi, ya, bisa menimbulkan satu semangat, ya, di dalam skripsi barangkali, ya, ada yang ingin lebih dalam mempelajarinya, ya. Buku-bukunya ada, ya, tadi saya juga lihat di Google dan sebagainya, dan di library, ya, juga ada buku-buku yang cukup, ya, bisa dipakai bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris dan sebagainya.
Itu saja yang saya boleh rangkum ya sebagai tanggapan ya. Minta maaf mungkin tidak semendalam yang diharapkan, tetapi saya mau mengungkapkan apresiasi saya sungguh-sungguh kepada Pastor Dami dan juga kepada saudara-saudara yang hadir ya, juga kepada panitia, kepada moderator dan host pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Frater Bill, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Pastor Dr. Gregorius Hertanto yang telah memberikan catatan akhir sebagai penanggap. Sekarang kita tiba di bagian akhir webinar pada malam hari ini. Saya menutup webinar dengan mengutip kalimat ringkasan dari bab 6 dalam ensiklik Fratelli Tutti yang berbunyi, hidup merupakan seni perjumpaan dengan setiap orang, bahkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, karena masing-masing dari kita bisa belajar sesuatu dari yang lain. Tak seorang pun tidak berguna dan tak seorang pun bisa disingkirkan. Webinar kali ini menurut saya sangat menarik karena membantu kita sekalian untuk semakin mengenal dan memahami saudara-saudari kita kaum muslim lewat belajar filsafat Islam. Meskipun masih dalam konteks introduksi, namun sungguh membuka dan menambah wawasan kita tentang filsafat Islam. Diucapkan terima kasih kepada narasumber Pastor Damianus Pongo yang telah bersedia memberikan pengenalan tentang filsafat Islam kepada kita sekalian. Kepada Pastor Dr. Gregorius Hertanto Dwibowo yang telah memberikan catatan akhir sebagai penanggap. Dan kepada kita sekalian yang setia dan berpartisipasi aktif dalam webinar seri diskursus filsafat online yang ke-7 ini. Mohon maaf bila terjadi hal-hal yang membuat kita sekalian tidak nyaman selama webinar ini berlangsung. Akhirnya, sampai bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang telah menuntun kita dalam proses diskursus pada malam hari ini. Terlebih disampaikan terima kasih juga kepada narasumber, Pastor Damianus Pongo, yang telah menyajikan materi yang sangat-sangat menarik dan tentunya menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih yang sama kepada penanggap Pastor Gregorius Hertanto dan juga kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua